Jika berbicara tentang Islam di Indonesia, tidak sesingkat sejarah yang selama ini disampaikan. Di dalamnya banyak sekali peristiwa dan tokoh yang terlibat. Hubungan Nusantara dan Haramain atau Mekah dan Madinah memiliki sejarah cukup panjang. Sejarah itu dimulai bahkan masih pada masa kenabian hingga tersebarnya Islam di Nusantara saat ini. Awal mula Islam disebarluaskan adalah pada tahun 615 Masehi, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah agar melakukan dakwah secara terang-terangan. Melihat respon umat pada saat itu, Nabi mengutus para sahabat untuk melakukan ekspedisi keluar dari Haramain dengan tujuan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam. Sahabat yang diutus adalah Ja'far bin Abdul Muthalib. Beliau berhijrah ke Habasyah atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Setelah berhasil menyebarkan agama Islam di Ethiopia, Ja'far kembali melanjutkan ekspedisi hingga wilayah Baros. Kota Baros ini berada 414 km dari kota Medan hingga menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Hijrahnya sahabat Nabi yang singgah di kota Baros ini dibuktikan dengan ditemukannya makam seorang muslim bernama Syekh Makinuddin pada awal abad ke-7 Masehi. Islam menyebar di Indonesia dengan metode dakwah. Utusan Nabi membawa ajaran Islam yang telah ditulis di dalam Al-Quran dan hadis, memasuki Pulau Jawa di mana masih banyak masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme yang sangat kental. Sehingga diutuslah 9 orang ulama untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. 9 orang ulama itu berasal dari Palestina, Syekh Aliyuddin dan Syekh Hasanuddin. Dari Mesir, Syekh Ahmad Al-Jumadil Kubro dan Maulana Ishaq berdakwah dari Jawa hingga Sumatera. Beliau merupakan seorang ulama besar Mesir pada abad 14 Masehi hingga awal 15 Masehi ketika berdakwah di Pulau Jawa, tepatnya di tanah Sunda saat itu tengah berkuasa kerajaan Sunda yang dirajai oleh Prabu Siliwangi. Wilayah kekuasaan Prabu Siliwangi hingga Karanganyar. Ketika Prabu Siliwangi melakukan ekspedisi, tidak sengaja ia mendengar seorang wanita muslim bernama Nyai Subang Larang sedang mengaji. Lalu dinikahinya Nyai Subang Larang oleh Prabu Siliwangi hingga memiliki 3 anak, yaitu Walang Sungsang, Rara Santang, dan Raja Sangara. Kedua anak Prabu dan Subang Larang ini pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Mekah, Rara Santang bertemu dengan Syarif Abdullah, anak dari Syekh Ahmad Al-Jumadil Kubro, dan kemudian menikah dan tinggal di Mekah selama 20 tahun. Rara Santang dan suaminya memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah, yang kemudian ia hijrah ke Nusantara. Saat menghadap kakeknya yaitu Prabu Siliwangi, kemudian ia diberikan wewenang di Gunung Jati. Beliau hingga saat ini dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Tiba pada saat masuknya Portugis ke Nusantara tahun 1511 melalui Selat Malaka, perjanjian Tordesillas yang dihasilkan oleh Paus Alexander ke-6 setelah mengalahkan umat Islam di Andalusia. Perjanjian tersebut membagi wilayah menjadi 2, bagian timur yang dibawa oleh Portugis dan bagian barat dibawa oleh Spanyol. 3 misi suci terdapat di perjanjian tersebut bernama 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Misi pertama yang dilakukan oleh Portugis adalah memonopoli perdagangan, lalu kemudian menyebarkan paham agama Kristen. Portugis kemudian menyerang wilayah Sunda Kelapa. Sunan Gunung Jati kemudian mengutus Fathahillah menantunya untuk membebaskan Sunda Kelapa dari genggaman Portugis. Fathahillah berhasil mengalahkan Portugis pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Pada saat itu, untuk dijadikan sejarah, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta atau sekarang adalah Jakarta. Jayakarta merupakan arti dari kata Fathah Mubina yang diambil dari surat Al-Fatah. Kemerdekaan Indonesia tidak luput dari peran ulama yang besar dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa bersatunya umat muslim di Indonesia, mungkin negara ini masih berjuang untuk memerdekakan dirinya. Islam dan kekuatannya membuktikan adanya kuasa Allah dalam setiap hal yang terjadi di dunia.